Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, kami mengucap syukur buat kesempatan boleh hadir di rumah Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Bapa, bicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, melalui setiap tema land yang ada kami boleh mempersiapkan diri dengan baik untuk setiap hal yang mungkin menjadi pergumulan kami dan perlu kami tinggalkan. Terkhusus hari ini ketika bicara soal keras kepala dan keras hati. Tuhan, hanya Roh Kudus kiranya yang boleh melembutkan hati kami untuk boleh ditanami oleh benih firman-Mu. Sehingga setiap dari kami hari ini boleh mengerti dan juga boleh mengerjakannya dalam kehidupan kami. Pakai hamba-Mu dalam kelemahan dan keterbatasannya juga. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, senang sekali hari ini kita boleh beribadah bersama kembali dalam land yang kelima, Saudara. Saya mengajak kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-9 ayat 13 sampai 35. Mari kita buka bersama Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai 35. Saya akan bacakan buat setiap kita dari ayat 22 sampai ke 33 saja. Saya akan bacakan untuk setiap kita, silakan boleh perhatikan Alkitab masing-masing. Slide-nya boleh di back dulu. Ya. Oh iya, untuk anak-anak remaja, maaf saya kelupaan Bapak Ibu ya. Untuk anak-anak remaja hari ini juga ada ibadah bersama. Pantas dari belakang tadi ada yang melambai-lambai kode, saya nggak ngerti apa gitu ya. Silakan anak-anak yang remaja boleh kemudian meninggalkan ruangan dan berkumpul dengan teman-teman remajanya di ruang lantai 4 ya. Jadi teman-teman jangan ke Jonah Hall, ada di belakang. Biasa Bapak Ibu, itu efek tegang, jadi apa yang di briefing lupa saudara ya. Oke, yuk saya akan bacakan buat setiap kita Keluaran pasal 9 ayat 13 sampai 35, saya akan bacakan ayat 22 sampai 33 dari TB 1 Bapak Ibu. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke langit supaya hujan es turun di seluruh tanah Mesir, menimpa manusia dan binatang dan menimpa tumbuh-tumbuhan di padang di tanah Mesir. Lalu Musa mengulurkan tongkatnya ke langit, maka Tuhan mengadakan guruh dan hujan es dan api pun menyambar ke bumi. Dan Tuhan menurunkan hujan es meliputi tanah Mesir. Dan turunlah hujan es beserta api yang berkilat-kilat di tengah-tengah hujan es itu, terlalu dahsyat seperti yang belum pernah terjadi di seluruh negeri orang Mesir, sejak mereka menjadi suatu bangsa. Hujan es itu menimpa binasa segala sesuatu yang ada di seluruh tanah Mesir, manusia sampai binatang, juga segala tumbuh-tumbuhan di padang, ditimpa binasa oleh hujan itu, dan segala pohon di padang ditumbangkannya. Hanya di tanah Goshen, tempat kediaman orang Israel, tidak ada turun hujan es. Lalu Firaun menyuruh memanggil Musa dan Harun serta berkata kepada mereka, "Aku telah berdosa sekali ini. Tuhan itu yang benar, tetapi aku dan rakyatku lah yang bersalah. Berdoalah kepada Tuhan. Guruh yang sangat dahsyat dan hujan es itu sudah cukup. Maka aku akan membiarkan kamu pergi, tidak usah kamu tinggal lebih lama lagi." Dan berkatalah Musa kepadanya, "Sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku kepada Tuhan, guruh akan berhenti dan hujan es tidak akan turun lagi, supaya engkau mengetahui bahwa bumi adalah milik Tuhan. Tetapi tentang engkau dan para pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Tanaman rami dan jelai telah tertimpa binasa, sebab jelai itu sedang berbulir dan rami itu sedang berbunga. Tetapi gandum dan sekoi tidak tertimpa binasa, sebab belum lagi musimnya. Lalu keluarlah Musa dari kota itu, meninggalkan Firaun, dikembangkannya lah tangannya kepada Tuhan, maka berhentilah guruh dan hujan es, dan hujan tidak tercurah lagi ke bumi." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara, ketika kita berbicara soal hari ini, deliver us from our stubbornness. Saudara, saya ingin membuka dengan satu analogi yang mungkin sering terjadi dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu berapa banyak dari Bapak Ibu Saudara yang
masang alarm lebih daripada 1, Bapak Ibu. Ada? Mau bangun jam 5 pagi, alarmnya sampai jam 6. Tiap 5 menit, saudara. 5.5, 5.10, 5.15, ada? Cuman saya. Bapak Ibu, snooze alarm biasanya kita kerjakan ketika kita pengen tidur lebih panjang lagi. 5 minutes to 10 minutes, saudara. Alarm berbunyi, kita matikan 5 menit lagi. Tapi kita udah siap dengan alarm yang 10 menit lagi. Just in case kita ketiduran. Kemudian kita tekan 5 menit lagi, saudara. Dan impactnya apa? Tidak jarang juga kemudian terlambat. Saudara, saya baru tahu ketika saya mencoba mencari fungsi snooze itu apa sih? Kenapa nggak kita langsung matiin aja? Pernah nggak saudara bertanya, buat apa snooze? Buat apa alarm itu ada fungsi snooze? Saya baru tahu saudara, ketika saya googling, saya cari tahu, ternyata fungsi mula-mulanya justru digunakan untuk membantu kita untuk bisa bangun lebih fresh. Ada yang tahu fungsinya itu? Ternyata snooze itu bikin kita bangun lebih fresh. Maksud dia begini, jadi waktu kita snooze, alarmnya belum mati, nanti akan di-remind lagi, tapi selama masa snooze itu, kita bisa lebih waras, Bapak Ibu. Kita bisa kemudian lebih sadar dan kita bisa punya waktu untuk kemudian antara fisik dan roh kita bisa menyatu terlebih dahulu. Enggak ya, itu enggak teologis ya. Fisik dan roh kita enggak terpisah waktu kita bobo, Bapak Ibu ya. Tapi setidaknya kita merasa bahwa rohku sudah kembali gitu ya. Saya sudah segar kembali. Soalnya saya baru tahu fungsi snooze itu positif. Tapi ketika snooze ini kemudian terus kita matikan, Bapak Ibu, itu ada impact negatifnya juga. Jadi snooze itu bisa dari alat bantu bangun menjadi alat bantu menunda. Jadi snooze itu kalau kita pencet terus Bapak Ibu, ketika kita misalkan kita snooze 5 minutes Bapak Ibu, dalam 5 menit waktu kita tertidur lagi, itu bukan deep sleep. Itu adalah sleep yang masih ringan saudara. Dan ketika kita kebangun lagi, ini yang membuat ketika kita bangun gara-gara snooze Bapak Ibu, ketika alarm baru, kita akan makin capek. Pernah ngerasain itu? Kita akan makin lelah. Kita akan rasa, kok bukannya seger ya? Nah, impactnya gara-gara itu Bapak Ibu. Sering snooze alarm. Soalnya waktu kita bahas soal stubbornness, kita bicara soal keras kepala. Hari ini kita melihat sosok Firaun. Yang sebenarnya saudara, melakukan sebuah snooze juga. Yaitu snooze rohani. Saya berikan istilah snooze rohani. Ketika dalam kehidupan kita, Tuhan berbicara kepada kita lewat firman, bicara kepada kita lewat saat teduh kita, lewat doa, atau mungkin lewat orang sekitar, atau mungkin lewat situasi yang Tuhan izinkan susah terjadi dalam kehidupan kita, dan kita diminta untuk diam dan dengar, tapi kita kemudian berkata, nanti aja Tuhan, belum sekarang. Nanti aja ngelakuinnya, belum sekarang. Kita tahu ada sikap yang harus kita ubah, kita tahu ada dosa yang harus kita tinggalkan, kita tahu ada relasi yang harus kita selesaikan, kita tahu ada kebenaran yang harus kita taati, tapi kemudian kita berkata, nanti saja aku akan lebih sungguh-sungguh, besok saja aku beresin. Hari ini belum saudara, kita tahu kita harus mengampuni, tapi kita tetap menyimpan luka dan kita berkata nanti. Kita tahu ada kebenaran, ada hal-hal yang tidak benar. Tapi kita berkata nanti dan kita tetap menikmatinya. Kita tahu Tuhan minta kita berubah untuk hal-hal tertentu. Kita tahu ada hal-hal dosa. Tapi kemudian kita bilang, nanti Tuhan, aku masih ingin pegang kendali. Saudara, ketika kita pencet snooze kepada Tuhan, saudara sebenarnya kita nggak benar-benar menunda, saudara. Snooze rohani pada kenyataannya itu sebenarnya adalah pilihan kita untuk tidak taat. Itu bukan pilihan menunda. Menunda sama dengan tidak taat. Dan ketika kita snooze, saudara, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Saudara, itu kita secara tidak langsung melatih hati kita untuk terus menolak Tuhan. Cuman kelihatannya caranya lebih nyaman. Masih ada pengharapan besok mungkin berubah. Tapi hari ini enggak. Nanti Tuhan, nanti. Saudara, ini yang tadi saya sampaikan. Firaun. Pada kenyataannya nanti waktu kita bahas Bapak Ibu, kita akan mendapati ternyata kita itu sangat dekat dan sangat mirip dengan sosok Firaun ini. Yang melakukan snooze berulang kali kepada firman-Nya Tuhan. Yang ketika Tuhan sudah berbicara lewat Musa dan Harun, tapi dia terus menolak apa yang Tuhan inginkan kepada bangsanya. Sampai akhirnya nanti kita dapati tulah ke-10, kemudian anaknya harus mati, saudara.
Saudara, kita akan membahas dua hal saja secara singkat apa yang terdapat dalam Keluaran 9 ayat 13-35. Yang pertama, saya ingin kita bersama melihat bagaimana ketika bicara soal stubbornness itu Bapak Ibu, di tengah kekerasan hati Firaun, kita perhatikan bagaimana kasih karunia Tuhan, anugerah Tuhan, kesempatan yang Tuhan berikan, itu terus datang day by day. Bukan hanya melalui firman, kata-kata, tapi juga melalui action, tindakan. Sehingga saya membagi menjadi dua, saudara. Ada yang namanya undangan Tuhan ketika bicara kepada orang-orang keras kepala. Ada juga yang namanya guncangan Tuhan itu. Ada undangan, ada guncangan. Dan Tuhan selalu memberi peringatan atau firman sebelum dia memberikan guncangan atau dia bertindak. Dan setiap kesempatan itu adalah panggilan untuk kita bertobat, Bapak Ibu. Nah, kita perhatikan kisah ini dibuka dengan bagian ini, saudara. Ayat 13. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, bangunlah pagi-pagi. Saudara, kalau mendapati tulah-tulah sebelumnya, kata bangunlah pagi-pagi ini cuma muncul 3 kali. 3 tulah pertama, 3 tulah berikutnya, dan 3 tulah terakhir. Dan nanti 10 adalah puncak, Bapak Ibu. Apa yang dimaksudkan dengan hal itu? Saudara, ketiga pola ini menunjukkan sebuah intensity yang kemudian terus meningkat, Bapak Ibu. Muncul 3 kali, Keluaran 7, Keluaran 8, Keluaran 9. Dan ketika Musa diminta untuk pagi-pagi betul, ini menunjukkan bahwa bahkan sebelum Firaun harus buka mata, Tuhan udah ada menunggu dia untuk memberikan firman-Nya. Itu maksudnya. Jadi setiap sebelum tulah itu diberikan Bapak Ibu dalam 3 pola ini, Tuhan mau menunjukkan bahwa ada sebuah inisiatif dari Allah mencari manusia dan memberikan firman-Nya. Lanjut, bangunlah pagi-pagi, berdirilah menantikan Firaun, katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi. Ini terus diulang-ulang dari beberapa minggu yang sudah kita lewatin, saudara. Sebab sekali ini, nah perhatikan Tuhan bilang begini, aku akan melepaskan segala tulahku. Saudara, dalam bahasa Inggrisnya, saudara, dalam bahasa aslinya, diterjemahkan dalam bahasa Inggris, jadi begini saudara, for this time I will send all my plagues to your very heart. Full force Bapak Ibu, semua tenaga, semua kemampuan, semua power dari all heaven itu saudara akan dicurahkan di 3 tulah berikutnya. Itu maksudnya di pola ketiga ini saudara. Jadi akan full force, ada intensitas yang meningkat yang Tuhan akan berikan. Sekali ini aku melepaskan segala tulahku terhadap engkau sendiri, terhadap pegawaimu, rakyatmu. Supaya apa? Engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Tapi saudara, di tengah undangan itu saudara, perhatikan. Sebelum kemudian tulah itu diberikan. Menarik sekali. Ayat 15, ayat 19. Saudara perhatikan bagian ini. Tuhan tidak kemudian langsung menurunkan tulah. Tuhan memberi kesempatan untuk bertobat. Ayat 15. Sudah lama aku mengacungkan tanganku untuk membunuh engkau. Tetapi, dan rakyatku penyakit sampar sehingga engkau terhapus dari atas bumi. Tapi enggak Bapak Ibu. Dan ayat 19a. Bahkan ketika tulah itu mau diturunkan. Tuhan kasih peringatan. Sebab itu karena tulah akan turun. Maka ternakmu segala yang kau punya suruh bawa ke tempat yang aman. Supaya apa? Waktu hujan es itu turun supaya mereka gak mati. Soalnya lucu ya. Tuhan mau kasih tulah, tapi Tuhan suruh mereka cari tempat aman. Menarik Bapak Ibu. Jadi Tuhan maksud intensinya Tuhan itu bukan kemudian harus membunuh, membinasakan mereka saudara. Tuhan memberikan mereka kesempatan untuk melihat bahwa aku adalah Tuhan yang benar. Bukan dewa-dewimu. Saudara, Tuhan selalu berfirman. Ini prinsip pertama yang kita pelajari lewat undangan dan guncangan. Sebelum bertindak, Tuhan memberi kesempatan, peringatan, lagi dan lagi. Tapi kemudian saudara perhatikan, Tuhan juga memberikan guncangan dalam kehidupan Firaun, dalam kehidupan Mesir. Musa mengeluarkan tongkatnya ke langit, Tuhan mengadakan guru, hujan, es, api menyambar. Saudara, kata guru, hujan, es, api ini saudara, di dalam perjanjian lama. Ini bukan cuma bicara soal judgment of God, bukan cuma bicara soal penghakiman dari Tuhan kepada orang-orang berdosa. Tapi ketika api itu muncul saudara, bernyala-nyala saudara, kilat-kilat api itu muncul saudara. Ini juga menandakan ada presence of God di sana. Bahwa Tuhan juga hadir di sana. Kehadiran Allah nyata di Mesir itu saudara. Dan ini belum pernah terjadi. Saudara, Mesir tempat padang gurun dan mereka jarang sekali mengalami yang namanya hujan. Hujan aja jarang Bapak Ibu, apalagi hujan es. Boro-boro Bapak Ibu. Jadi ini adalah first time mereka kemudian ngalamin. Belum pernah terjadi sama sekali saudara. Ini menunjukkan apa? Ada sebuah intervensi ilahi yang bukan kerjaan manusia kalau sudah sampai hujan es turun saudara. Sebenarnya 6 tulah sebelumnya mereka sudah lihat sih. Tapi ini ke-7 kalinya berarti mereka kemudian harus melihat bagaimana Allah berintervensi. Dan
guncangan Allah ini tentu sekali lagi menunjukkan tujuannya supaya mereka tahu siapa Allah sebenarnya. Dan ini adalah konfrontasi dari Allah Israel yang adalah benar kepada dewa-dewa Mesir. Saudara, setidaknya ada 4 dewa yang dikonfrontasi oleh Allah. Yang kemudian harusnya menyadarkan mereka bahwa Allah Mesir yang mereka percaya bukanlah Allah yang sebenarnya. Yang pertama, ada Dewi Nut, Bapak Ibu. Nah, saudara bisa perhatikan gambarnya dia begitu ya. Jadi dia digambarkan sebagai dewi yang menopang langit. Badannya ada bintang-bintang. Maksudnya apa? Apapun keteraturan yang ada, saudara dia yang topang. Dia yang makan, dia yang menelan dan kemudian melahirkan kembali dewa Ra, saudara. Dewa matahari itu, saudara. Jadi dia adalah dewi langit yang menopang. Nah, di tengahnya ada yang begini, saudara. Itu adalah Shu, ya. Itu adalah dewa udara. Jadi dia menjaga stabilitas antara bumi dengan langit. Jadi kalau Nut itu langit, di bawah itu yang tiduran itu bumi, saudara. Nah, di tengahnya ada udara, yaitu atmosfer. Jadi saudara, ketika hujan es turun, ini menunjukkan apa? Angin juga berarti nggak bisa ngelawan, langit juga nggak bisa dikontrol, saudara. Ada juga dewa Set, saudara, dewa badai digambarkan dengan gambar binatang, sesuatu yang liar, Bapak Ibu, sesuatu yang nggak bisa dikontrol. Dan terakhir juga ada Osiris, dewa kesuburan. Saudara, menarik ketika digunakan tumbuh-tumbuhan di sini hancur, saudara. Itu kata yang sama digunakan waktu penciptaan tumbuh-tumbuhan. Jadi seakan-akan lagi ada recreation di sini. Jadi seakan-akan ada kehidupan yang kemudian hilang, Bapak Ibu. Dan kemudian di-recreate kembali oleh Allah. Saudara, 4 dewa ini, saudara, ketika Allah menunjukkan hujan es itu, saudara, semua dewa-dewi yang Mesir andalkan, Tuhan sedang berkata bahwa mereka tidak berdaya di hadapanku. Di mana dewamu, saudara? Nah, perhatikan menarik sekali, saudara, undangan guncangan ini hanya untuk satu tujuan. Apa itu? Supaya engkau mengetahui bahwa tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Firman dan juga guncangan itu. Saudara, ketika dikatakan mengetahui, saudara, ini yada. Yada itu knowing God. Sebuah kata yang digunakan bukan cuman knowledge, bukan cuman pengetahuan, oh aku tahu Tuhan ada, aku tahu Yesus mati buatku, aku tahu ada kekristenan yang benar, bukan. Knowing God di sini adalah mengenal secara personal, mengenal secara pribadi, sampai pada sebuah respons mengakui dan tunduk. Ini yada, Bapak Ibu. Nah, ini yang dimaksudkan Allah Israel kepada orang Mesir dan Firaun, supaya kau yada bahwa tidak ada yang seperti aku. Menghubungkan pikiran dan hati, dan ini adalah perjumpaan pribadi kepada Allah yang hidup, saudara. Tunduk bukan sekedar informasi, tetapi supaya Firaun dan Mesir mengakui Allah Israel adalah Tuhan yang sesungguh-sungguhnya dan sebenar-benarnya. Dan menarik sekali, saudara, kalau perhatikan setelah undangan dan sebelum guncangan ada, Bapak Ibu. Jadi saudara perhatikan di ayat 20, itu adalah deskripsi dari Musa, Bapak Ibu. Maka siapa di antara pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan, menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah. Jadi saudara, ternyata ketika Tuhan mengirimkan firman itu, saudara, orang Mesir merespons. Dan responsnya terbagi 2. Yang takut dan bertindak, mereka selamat. Tapi yang abai, mereka binasa. Yang takut kepada Tuhan dan firman-Nya, selamat. Tapi yang abai, Bapak Ibu, mereka binasa. Firman sudah cukup diberikan. Firman sangat jelas diberikan. Firman yang sama ditabur, menghasilkan respons yang berbeda dari pendengarnya. Begitu juga kita. Firman yang selama ini kita dengar, khotbah yang selama ini kita proses, firman yang kita baca, saat teduh yang kita dengar, saudara, YouTube mungkin, doa, sama, tapi menghasilkan respons yang berbeda dari orang yang berbeda. Nanti kita akan bahas nomor 2, apa yang menjadi penentu respons berbeda itu. Yang pertama dulu, saudara. Saudara tahu ada fitur centang biru di WhatsApp? Ada yang nyalain fitur centang biru? Nonaktifkan fitur centang biru, ada. Saya menonaktifkan itu, Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau chat saya, meskipun centang 2 itu nggak akan pernah biru sampai kiamat atau sampai fiturnya berubah, Bapak Ibu. Karena saya matiin. Jadi Bapak Ibu akan cuma lihat deliver, tapi apakah Wendy sudah baca atau belum, nggak tahu.
Ya, yang tahu hanya saya dan Tuhan Bapak Ibu ya, atau saya info ke istri saya. Saudara, centang biru ditujukan buat apa? Ketika dimatikan. Pesan sudah dibaca, tapi nanti balasnya. Belum mau balas sekarang, baca dulu. Nah biasanya balasnya berdasarkan apa? Oh ini urgent, oke berarti balas. Oh ini kurang urgent, nanti aja balasnya. Nah waktu yang kurang urgent, kita rasa kurang urgent Bapak Ibu, kita nggak balas. Biasanya terjadinya apa? Kagak kebales. Saya kadang-kadang balas orang, nih makanya saya minta maaf kalau ada di antara Bapak Ibu yang saya balas ya beberapa hari kemudian. Saudara kagak kebales. Karena lupa, betul. Karena lupa Bapak Ibu. Karena gak kecentang biru dan saya merasa bahwa oke, udah gak bertanggung jawab untuk balas lagi. Yang penting udah baca. Yang penting sudah baca, yang penting sudah tahu. Tapi tidak merespons Bapak Ibu. Saudara, saya ingin mengaitkan ini dengan centang biru firman. Tuhan bicara sama kita lewat firman. Tuhan bicara sama kita lewat orang terdekat kita. Tuhan bicara sama kita lewat kegelisahan hati kita. Ada hal-hal yang salah yang harus kita tinggalkan. Ada relasi yang harus diberesin. Ada barang-barang yang mungkin kita tahu kita harus bertobat. Centang biru itu sudah ada Bapak Ibu. Responsnya belum tentu. Firman sudah dibaca. Aku sudah tahu. Aku sudah mengerti. Tapi kemudian kita tutup dan kita berkata, nanti. Nanti saja. Dan setelah nantinya terus Bapak Ibu, apa yang terjadi? Lupa. Lupa balas. Lupa kerjakan. Lupa taat saudara. Nanti, belum sekarang. Masalahnya bukan kita tidak dengar firman saudara. Tapi mungkin problemnya adalah kita berkata nanti kepada Tuhan. Maka pertanyaan kita untuk poin pertama ini saudara. Apa pesan Tuhan buat saudara yang sudah saudara baca? Apa? Apa firman yang sudah saudara ingat dan dengar? Apa firman yang terus ke-recall di kepala pikiran hati Bapak Ibu yang hari ini menggelisahkan? Tapi saudara terus berkata nanti. Hal yang harus saudara ubah. Sikap, karakter, kebiasaan. Cara memperlakukan orang di sekitar. Keputusan-keputusan yang saudara ambil. Atau mungkin dosa-dosa yang harus Bapak Ibu tinggalkan. Relasi yang harus diperbaiki. Ada langkah-langkah yang harus saudara ambil. Tapi kemudian kita berkata nanti. Saudara, ketaatan yang ditunda itu sama dengan penolakan yang halus. Dan namanya penolakan tetap adalah penolakan Bapak Ibu. Saudara, nanti membuat kita merasa dekat sama Tuhan. Padahal kita lagi jauh tuh saudara. Nanti akan melatih hati kita untuk terus menolak Tuhan. Berkata nanti membawa kita tidak lagi merasa terganggu atau merasa bersalah karena kita udah mati rasa. Kita udah terbiasa saudara dan kita berkata aku baik-baik saja. Berkata nanti membuat kita kehilangan kepekaan terhadap suara Tuhan. Berkata nanti saudara sama saja dengan tidak taat pada Tuhan. Saudara, pertanyaannya bukan soal apakah Tuhan sudah berfirman apa belum. Bukan. Tuhan sudah berfirman sebagaimana dia meminta Musa pagi-pagi datang kepada Firaun. Saudara, Tuhan selalu berfirman dalam kehidupan kita. Yang membedakan adalah respons kita. Apakah kita akan terus diam, menunda, atau kita mulai merespons dan berubah. Kita merespons dan kita mulai taat sekalipun sulit, saudara. Yang kedua, poin terakhir. Saudara, ketika tadi kita bicara nomor satu adalah ada inisiatif Allah datang kepada orang-orang yang keras kepala. Ada undangan dan guncangan yang Tuhan pakai supaya kita bisa meresponi Tuhan. Nah, yang kedua adalah kunci. Bagaimana kita yang stubborn itu Bapak Ibu, yang keras kepala itu kemudian bisa tidak berkata nanti tapi kemudian taat. Saudara, kuncinya bukan semakin kita berusaha, bukan. Kuncinya bukan semakin Bapak Ibu bikin list disiplin yang lengkap, bukan. Kunci utamanya adalah hati yang baru, new heart. Gak ada yang lain Bapak Ibu, yang bisa mengubahkan hati saudara dan saya. Cuman Tuhan. Yang bisa mengubah hati orang di sekitar kita, hanya Tuhan. Kita butuh hati yang baru saudara. Kita perhatikan pertobatan Firaun. Saudara, waktu tulah itu turun, kemudian Firaun kapok Bapak Ibu. Dewanya gak bereaksi, gak bisa ngapa-ngapain. Dia ngomong ke Musa, Musa kau
dia suruh karyawannya ya, orang-orang, dia panggil Musa Harun. Berkata kepada mereka, aku telah berdosa, dia bilang. Tuhan itu benar, aku rakyatku bersalah. Berdoa Tuhan supaya tulah ketujuh ini berhenti, saudara. Itu yang dia katakan. Tapi kemudian saudara perhatikan responsnya Musa. Oke, Musa bilang, oke, aku akan keluar, aku akan bentangkan tanganku, tulah akan berhenti. Tapi engkau dan pegawaimu, aku tahu kamu belum takut kepada Tuhan Allah. Dan betul saudara, ketika tulah itu berhenti di 30, 31, 32, 33 saudara. Musa keluar, tulah berhenti. Firaun melihat hujan itu udah hilang. Nah, saudara perhatikan respon dia. Ketika Firaun lihat, teruslah ia berbuat dosa. Dan ia tetap berkeras hati, saudara. Pertobatan yang dialami oleh Firaun, saudara, sebenarnya pertobatan seperti apa? Nah, kita akan breakdown ini, Bapak Ibu. Kok bisa ada orang yang minta maaf, balik lagi? Mirip ya. Untuk hal-hal yang mungkin kita selama ini udah biasa kita lakukan. Kita bilang, Tuhan, aku minta maaf. Besok-besok kita lakukan lagi, Bapak Ibu. Kebiasaan-kebiasaan yang ingin kita tinggalkan, besok-besok kita lakukan lagi. Tuhan sorry, tapi hari ini lakuin lagi. Tuhan sorry, besok lakuin lagi. Saudara kita perhatikan, masalahnya di mana? Engkau dan pegawaimu, aku tahu bahwa kamu belum takut akan Tuhan. Tadi kan yada, sekarang kita bahas yang kedua, saudara. Ada namanya yare atau yara, Bapak Ibu. Yara ini adalah sebuah fear of God. Ini adalah bukan takut dihukum. Bukan takut karena masalah tertentu maka kita minta maaf. Bukan itu saudara, yara itu. Yare ini adalah hormat yang sangat mendalam, yang sadar bahwa Tuhan adalah Tuhan yang memerintah sehingga menghasilkan sebuah ketundukan dalam kehidupan itu. Menghasilkan ketaatan, obedience di dalam kehidupan itu, saudara. Maka dan ini terjadi, saudara. Yara ini muncul di mana? Sebagian dari orang Mesir yang takut akan firman Tuhan. Yang meresponi undangan dan guncangan Tuhan itu. Keluaran 9 ayat 20. Maka siapa di antara pegawai Firaun yang takut kepada firman Tuhan? Menyuruh hamba-hambanya serta ternaknya lari ke rumah, saudara. Dan ini kontras sekali dengan Firaun yang dia hanya ingin masalahnya selesai, tapi dia nggak mau Tuhan memerintah atas kehidupannya, saudara. Dan saudara, ini nggak terjadi tiba-tiba. Saudara perhatikan ada beberapa kata keras hati yang digunakan di sepanjang Keluaran untuk Firaun. Ada 3. Yang pertama, ada kavet, Bapak Ibu. Keluaran 8:15. Di situ artinya berat hati. Hati yang berat adalah hati yang mungkin dia masih bisa merespons, dia masih bisa bertindak, saudara, tapi dia milih enggak. Enggak mau. Hatinya berat untuk merespons. Itu kavet. Ada cazak, Bapak Ibu. Keluaran 9:12. Itu juga keras hati. Diterjemahkan dengan keras, Bapak Ibu. Ini adalah hati yang mulai menolak secara aktif. Saudara, ini bukan urutan ya. Ini bukan urutan. Ini ada 3 jenis yang dipakai untuk orang yang sama, Bapak Ibu. Ada kasah. 73 dan yang tadi kita baca. Stubborn. Keras kepala. Keras hati, saudara. Inilah hati yang sudah tidak mau tunduk sama sekali. Big no buat Tuhan. Saudara, kalau kita lihat 3 pola ini, Bapak Ibu. Meskipun ini bukan sequential. Tapi kemudian kita melihat ada 3 jenis keras kepala yang kemudian kalau ini terus dikerjakan akan menghasilkan yang namanya kasah itu. Akan menghasilkan sebuah kekerasan hati yang tidak lagi mau tunduk dan sudah sangat terbiasa dan gak lagi peka dengan suara Tuhan. Mungkin mulainya dari bilang nanti, Bapak Ibu. Mulai menolak kecil seperti kavet itu. Mulai berat, enggak, ini firman terlalu susah. Bukan buat gua, buat tetangga. Ini buat istri saya, ini buat suami saya, ini buat anak saya, ini buat mertua saya. Ini buat orang tua saya, bukan buat saya. Atau mungkin kemudian dari situ saudara mulai menolak secara aktif. Dan akhirnya lama-kelamaan kita akan mulai keras, Bapak Ibu. Sebagaimana Firaun yang Tuhan biarkan keras hati sampai pada akhirnya, saudara. Saudara, di tengah itu kita melihat di situ masih ada anugerah dari Tuhan. Saudara perhatikan urutan 29-30. Ini menarik, Bapak Ibu. 29. Berkatalah Musa kepada Firaun, sekeluar aku dari kota ini, aku akan mengembangkan tanganku. Guru akan berhenti, hujan es tidak akan turun lagi. Supaya engkau tahu bumi adalah milik Tuhan. Allah menghentikan tulah, betul? Allah akan menghentikan tulahnya. Tapi apakah ketika Allah mau menghentikan tulah, Allah tahu Firaun sudah bertobat atau belum? Tahu. Firaun bertobat apa enggak? Enggak. Tuhan hentikan tulah apa enggak? Hentikan. Tuhan mau menghentikan tulah itu di tengah dia tahu Firaun gak mau bertobat. Tuhan mau
Memberi kesempatan. Tulah itu akan berhenti sekalipun aku tahu kau tidak takut pada Tuhan. Apa maksudnya? Kalau Tuhan tahu dia keras kepala, kenapa tulah dihentikan? Kalau kita benci sama orang saudara, kalau kita jengkel dengan orang, kalau bisa tulah itu turun, kalau gue tahu lu gak akan bertobat. Tapi Tuhan tahu, Firaun tidak bertobat. Tapi Tuhan sudah berjanji, oke, tulah akan kuhentikan saudara. Pada akhirnya kita melihat, tujuan itu kembali muncul Bapak Ibu. Supaya engkau tahu siapa Tuhan yang benar. Dan di sini kita belajar kasih karunia Tuhan. Grace yang datang kepada kita setiap Bapak Ibu buka mata, menarik nafas di pagi hari. Itu adalah kesempatan bagi kita untuk bertobat. Saudara, kasih karunia Allah yang seharusnya melembutkan hati. Tapi dipakai Firaun untuk berkeras hati. Kesempatan yang Tuhan berikan tiap hari. Justru dimanfaatkan untuk bikin dosa lagi Bapak Ibu. Mirip dengan kehidupan kita bukan? Itu yang kenapa saya bilang Firaun tidak jauh daripada kita Bapak Ibu. Kisah ini sangat mirip dengan kita. Waktu hidup kita sulit. Saya pernah ada di posisi ini Bapak Ibu. Tuhan tolong. Kali ini saja kita bernazar-nazar kecil Bapak Ibu. Kalau kali ini aja engkau tolong, aku janji akan berubah. Tapi hari ini saudara udah 10 tahun lewat kita masih sama. Masih itu lagi yang kita kerjakan. Masih itu lagi yang kita lakukan bukan? Kalau masalah ini selesai, aku akan hidup lebih sungguh-sungguh ke gereja. Aku akan mulai pelayanan, aku akan mulai beribadah rajin. Tuhan kalau aku lolos dari ini, aku akan hidup benar. Kali ini saja Tuhan tolong. Dan Tuhan tolong. Tuhan tolong. Tapi apakah kita sudah berubah? Atau kita mirip dengan Firaun? Bahwa kisah ini adalah kisah kita. Bukan kita tidak tahu. Bukan kita kurang serius Bapak Ibu untuk taat sama Tuhan. Tapi mungkin ada bagian dalam hati kita yang belum sungguh-sungguh mau berubah. Belum sungguh-sungguh mau meninggalkan. Karena kepepet aja Bapak Ibu. Atau mungkin selama ini kita udah mencoba berubah. Tapi dengan kekuatan sendiri. Dan inilah kuncinya. Saudara, kenapa tadi saya mengatakan bahwa pertobatan sejati itu tidak dimulai dari usaha Bapak Ibu. Tapi harus dimulai dari perubahan hati itu saudara. Ketika hati itu berubah saudara, baru pertobatan sejati itu mengalir keluar. Yeskiel 36:26 saudara. Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru di dalam batinmu. Aku akan menjauhkan tubuhmu dari hati yang keras. Dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kuncinya adalah meminta Tuhan memberikan kita new heart, saudara. Memberikan kita hati yang baru. Jadi ini bukan bicara soal perbaiki hatimu, saudara. Tapi soal aku akan memberikan hati yang baru. Dan ini gak bisa kita kerjakan. Kita gak bisa ngerjain. Hanya Yesus yang bisa kerjakan buat kita. Hanya Yesus. Yesus melakukan yang tidak bisa kita lakukan, saudara. Waktu dia datang, dia bukan hanya datang untuk orang-orang yang hatinya sudah lemah lembut. Dia bilang dia datang untuk orang sakit, Bapak Ibu. Dia datang untuk orang-orang yang keras kepala. Dia datang untuk Firaun. Dia datang untuk kita, Bapak Ibu. Kematiannya, waktu dia mati, dia bukan hanya menanggung dosa kita. Dia menanggung kekerasan hati kita yang terus berkata nanti kepada Tuhan. Kebangkitannya saudara, bukan cuma memberikan kita hidup yang baru. Tapi juga new heart itu saudara. Hati yang baru itu saudara. Itulah kenapa perubahan sejati tidak dimulai dari usaha kita. Tapi dimulai dari hati yang Tuhan ubahkan. So apa yang bisa kita lakukan? Saudara, sebelum saudara berusaha habis-habisan. Atau mungkin saudara sudah berusaha. Saudara pertama-tama mintalah hati yang baru. Mintalah Tuhan ubahkan kecenderungan hati kita. Dari yang menikmati dosa menjadi membenci dosa. Dari yang suka mengambil keputusan di luar firman Tuhan yang penting gue nyaman, enjoy hidup, enjoy life Bapak Ibu. Menjadi seseorang yang ikut Tuhan habis-habisan apapun konsekuensinya. Saudara mintalah hati yang baru. Ubah keinginanku. Tuhan aku sangat bergumul dengan hal ini. Aku sangat menikmati hal ini Tuhan. Bagaimana caranya? Saudara curhatlah kepada Tuhan dan mintalah hati yang baru. Dan Tuhan akan melihat keseriusan saudara.
milikilah fear of God. Hiduplah di bawah otoritas Tuhan, bahwa Tuhan bukan cuma juru selamatmu, tapi Tuhan adalah Tuhanmu. Yang berarti, dimanapun kita berada dan apapun peran yang Tuhan berikan, saudara kerjakan di bawah takut akan Tuhan. Dan ingat bahwa Tuhan yang memerintah kehidupan kita. Immediate obedience, taat segera Bapak Ibu. Saudara ketika saudara tahu hari ini saudara ditegur. Ketika saudara baca firman Tuhan dan saudara tahu ini hal yang aku harus ubah. Ini kayaknya ngomong ke gua. Ini kayaknya hal yang memang harus aku lakukan. Saudara taat segera. Taat segera. Jangan tunggu mood atau kondisi saudara. Kerjakan dengan baby steps. Kecil pun lumayan. Tapi itu adalah langkah konkret yang Bapak Ibu bisa kerjakan untuk melakukan firman. Bertobat. Bukan menyesal. Saudara menyesal gak cukup. Aku menyesal dengan kesalahanku. Tapi gak bertobat Bapak Ibu, gak ada perubahan. Bertobat bicara soal ada langkah konkret yang kemudian kita kerjakan saudara. Dengan hati yang menyesal tentunya. Maka setelah menyesal saudara kita harus berubah dan mencari langkah konkret. Apa yang bisa aku kerjakan untuk berubah. Yang terakhir saudara. Sekali lagi, semua ini berbicara tentang Injil. Bagaimana kita melihat bahwa Tuhan menerima kita apa adanya. Bukan ketika engkau dan saya sempurna. Sehingga ketika Bapak Ibu gagal menjalani kehidupan ini saudara. Jatuh bangun. Saudara jangan menyerah. Jangan menyerah. Datang kembali. Karena Dia telah menerimamu apa adanya. Dalam setiap kerapuhan kita. Dalam setiap kegagalan kita. Dalam setiap jatuh bangunnya kita. Tuhan menerima kita apa adanya. Sehingga waktu engkau gagal. Jangan semakin menjauh Bapak Ibu. Tapi segeralah pulang. Dan carilah Tuhan. Mari kita berdoa saudara. Bapak Ibu Saudara, 1-2 menit ke depan berdoalah secara pribadi. Saya rindu kita boleh meresponi apa yang barusan kita dengar, kita baca dan kita renungkan. Saudara mungkin ada 1-2 hal yang Tuhan sedang sampaikan dalam hatimu. Ada ketaatan yang hari ini sebenarnya harusnya engkau ambil dan kerjakan. Tapi engkau terus tunda dan berkata, nanti kondisinya belum tepat, kondisinya belum ideal, bukan sekarang, resikonya terlalu besar, saya masih menikmati dan lain seterusnya. Saudara jika ada hal-hal seperti itu yang hari ini Tuhan ingatkan, saudara jangan takut. Pilihlah taat, bukan nanti. Karena Roh Kudus yang akan menguatkan dan menolong Bapak Ibu dalam perjalanan kehidupan ini boleh semakin serupa dengan Kristus. Saudara berdoalah kepada Tuhan. Bapak bersyukur buat firman-Mu. Terima kasih buat ingat-ingatan yang Tuhan berikan hari ini. Kami percaya firman-Mu hidup. Kau yang boleh menguatkan, Kau yang boleh memulihkan, Kau yang boleh menolong setiap kami untuk berjalan di dalam jalan-Mu. Tuhan kalau hari ini kami jatuh, bangunkan kami kembali. Kalau hari ini kami jauh, pulangkan kami kembali. Karena kami rindu hidup kami memuliakan Engkau. Tuhan tolong setiap kami. Tentu kami lemah, kami terbatas. Kami bisa jatuh dalam godaan. Tapi biarlah Roh Kudus yang ada dalam hati kami yang boleh mengingatkan dan menguatkan kami. Sehingga kami boleh Engkau temukan hamba yang baik dan setia. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara.